Apa yang harus dilakukan seorang penulis saat dia mengalami writer's block? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog menulis Asma Nadia. Dan yes, kali ini kita akan bahas seputar writer's block. Sebetulnya yang disebut writer's block atau kebuntuan ini real nggak sih? Beneran nggak sih? Wajar nggak sih? Terus berapa lama seseorang boleh menganggap oke, ini writer's block, saya bisa memaklumi dan kemudian bisa mulai lagi melanjutkan ceritanya? Atau ini kayaknya udah nggak writer's block lagi deh, tapi karena gue udah males, karena gue kena penyakit nggak disiplin, karena gue menyerah. Salah satu pertanyaan yang ditujukan kepada saya, Mbak Asma Nadia menulis puluhan buku, pernah mengalami writer's block nggak sih? Yes, pernah. Dan saya kira bukan cuma Asma Nadia. Saya yakin setiap penulis pasti pernah buntu, pasti pernah mengalami writer's block, pasti pernah tiba-tiba gagap dan nggak tahu ini naskah harus diapain lagi sih gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe-nya dulu. Writer's block itu wajar, dialami hampir semua penulis atau calon penulis, jadi kamu nggak perlu berkecil hati. Bahkan barangkali bisa juga bangga ketika kamu mengalami writer's block, karena kecuali kamu tidak melakukan aktivitas menulis sama sekali, pasti kamu nggak akan mengalami yang namanya kebuntuan. Kebuntuan itu terjadi justru karena kita terjun, justru karena kita langsung menulis, justru karena kita take action. Kamu berbuat sesuatu untuk mimpimu menjadi penulis dan bukan cuma berhayal, aduh kapan ya kira-kira gue jadi penulis gitu. Jadi mengalami writer's block adalah salah satu tanda kalau positifnya adalah oke, lo sedang nulis, jadi karena lo sedang nulis lo mengalami kebuntuan. Karena orang-orang yang nggak pernah menulis itu nggak pernah mengalami kebuntuan. Kalau begitu, apakah writer's block boleh dimaklumi? Saya menulis paling cepat itu 2 pekan. Dulu banget ya, sekarang udah nggak bisa lagi nulis 2 pekan. Satu buku itu 14 hari pernah, itu seri Aisyah Putri. Jadi serial remaja tentang seorang anak SMA putri ya, remaja putri yang punya 4 abang dengan karakter yang unik-unik. Tahun 2000 naskah pertamanya diterbitkan dan waktu itu saya bisa menulis 14 hari itu satu buku selesai. Sekitar 100 halaman atau 125 halaman atau 135 halaman. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Dan berapa waktu yang diperlukan untuk naskah terlama yang Asma Nadia tulis? Surga yang Tak Dirindukan 1, mana dia bukunya? Itu Asma tulis dalam waktu 7 tahun. Jadi mungkin ini salah satu naskah yang paling banyak mengalami writer's block ya. Pengakuan. Selain Surga yang Tak Dirindukan 1, Assalamualaikum Beijing ya, yang juga sudah difilmkan, ini juga merupakan naskah yang sampai saya bawa kemana-mana waktu itu traveling ya. Dari mulai dapat idenya tahun 2008, tapi naskahnya sendiri selesai hampir tahun 2013 ya, dan kemudian difilmkan. Terus yang lainnya ini Jilbab Traveler, ini naskah yang paling paling banyak jalan-jalan. Jadi saya bawa ke beberapa negara, sampai ke Amerika Serikat juga, mungkin karena judulnya Jilbab Traveler ya gitu. Jadi penulisnya juga harus traveling gitu ya. Intinya seperti juga teman-teman, saya juga mengalami writer's block dan saya kira semua penulis melalui itu ya kalau kita ingin jujur. Dan bukan aib sih untuk mengalami writer's block itu. Yang paling penting sebetulnya tidak berkutat di wajar apa enggak writer's block, kemudian berapa lamanya gitu ya, tapi mencari tahu penyebab writer's block ini. Apa sih yang membuat kita buntu? Ada yang buntu karena kehabisan kata-kata. Ini biasanya mereka yang tidak cukup banyak membaca atau jarang dekat-dekat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman, banyak-banyak membaca akan membantu kita untuk tidak kehabisan kata-kata. Karena ketika kita membaca, kita mengamati kata demi kata, kita mengamati kalimat demi kalimat, kita mengamati paragraf demi paragraf, kita mengamati metafora yang digunakan oleh penulis-penulis lain, kita mengamati banyak hal, kita menenggelamkan diri kita dalam kata-kata. Jadi kalau kamu punya masalah writer's block dan masalahnya adalah lo nggak bisa nemuin kata-kata gitu ya, kehabisan kata-kata, tiba-tiba kata-kata tuh menghilang dari benak kamu ya, buntu,
kamu nggak tahu lagi mau nulis apa, berarti harus banyak-banyak membaca. Barangkali jeda yang harus kamu isi ketika writer's block, kalau penyebabnya ini adalah ayo membaca. Yang kedua, ada yang mengalami writer's block, nah ini penyakit asma, bukan penyakit asma, tapi penyakit asma nadia. Saya sering sekali mengalami kebuntuan kalau awalnya saya nggak tahu penyebabnya. Kalau saya nggak cukup riset, kalau bahan-bahan belum tersedia. Jadi ibaratnya bikin kue, pernah saya singgung sebelumnya, ibaratnya bikin kue, bahan-bahannya harus tersedia dulu. Kalau bahan-bahannya sudah tersedia, biasanya akan lebih mudah buat, ya sama seperti chef ya, sama seperti koki, sama seperti teman-teman yang jago bikin kue gitu. Kalau bahan-bahannya nggak ada, kita nggak akan bisa membuat sesuatu. Kita nggak akan bisa mulai. Atau ketika kita mulai, kita pasti tersaruk-saruk. Yang baking sodanya lah ketinggalan gitu, yang ininya lah ketinggalan gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau mengalami seperti ini, seperti yang Asma sering alami adalah saya sering sekali mengalami writer's block kalau bahan-bahannya belum siap, kalau riset saya belum sempurna. Maka untuk menghindari writer's block ini, yang kemudian dilakukan oleh Asma adalah saya biasanya sudah membuat catatan terkait, misalnya kalau novel Jilbab Traveler itu settingnya Korea, oke, berarti saya mau nggak mau harus menggali ya, memahami situasi Korea saat ini atau pada tahun novelnya ditulis. Saya harus riset terkait bahasa, saya harus riset terkait tempat ya, saya harus riset terkait karakter. Jika memang ada karakter orang Korea, dan di novel Jilbab Traveler saya pakai Hyungen ya, jadi memang ada karakter orang Korea, mau nggak mau saya harus mengamati cowok-cowok Korea, bukan berarti ngelaba ya. Oke, jadi kemudian kalau di Surga Yang Tak Dirindukan 2 itu settingnya Budapest. Saya tahun 2009 ke Budapest, dan novelnya itu rilis kalau saya nggak salah 2016 ya atau 2017. Berarti selang waktunya cukup lama. Akhirnya yang Asma lakukan adalah saya riset, saya cari kontak ya, saya cari teman ya yang punya kenalan orang Hongaria ya, orang Hongaria. Dan syukur-syukur yang juga bisa berbahasa Inggris, apalagi kalau bisa bahasa Indonesia bonus banget gitu ya. Yang dari dia saya bisa mendapatkan update ya, selain misalnya riset pustaka, selain misalnya Google ya, selain misalnya baca-baca buku gitu. Tapi alhamdulillah kemudian saya berkesempatan untuk berkunjung ke Budapest sebelum novelnya selesai, sehingga alhamdulillah bisa update untuk situasi terkini yang saya butuhkan terkait Budapest. Karena Budapest itu di Eropa, dan Eropa itu kalau buat saya punya misi apa ya yang bisa saya manfaatkan terkait setting. Nah, Islam pernah jaya di Eropa, amat sangat gemilang ya di abad pertengahan. Jadi akhirnya saya riset ya bagaimana Islam masuk ke Hungaria, adakah tokoh, adakah peninggalan, dan yang lainnya adalah waktu itu Arini, tokohnya itu terkena kanker, dan kankernya kanker rahim. Mau nggak mau saya harus riset gitu, dan riset untuk novel ini berbeda. Maksudnya gini, kalau di film ya kanker stadium akut itu masih bisa jalan-jalan, orang lupa gitu logikanya karena ada gambar, ada musik ya, ada busana yang dikenakan gitu, ada keindahan yang membuat kita lupa gitu. Tetapi ketika membaca, maka sebuah teks itu harus bisa dipertanggungjawabkan meskipun dia hanya novel. Makanya saya dalam beberapa hal cukup banyak sebetulnya perbedaan antara novel dengan filmnya ya. Bahkan di Surga Yang Tak Dirindukan 2 itu 100 halaman pertama novelnya tidak diangkat di filmnya. Dan kemudian ada beberapa keputusan-keputusan yang berbeda. Keputusan yang diambil oleh Arini terkait penyakitnya di novelnya berbeda dengan filmnya. Keputusan yang diambil Pras ketika dia berusaha menyusul Arini ke Budapest itu berbeda dengan filmnya. Dan endingnya juga berbeda. Apa saja bedanya? Ayo baca Surga Yang Tak Dirindukan 2 sebelum Surga Yang Tak Dirindukan 3 rilis. Mudah-mudahan sebentar lagi. Nah, jadi mau nggak mau saya harus riset gitu. Jadi saya sediakan dulu bahannya di awal, saya ngobrol ya. Saya dikenalkan akhirnya dengan orang asing yang kebetulan di Indonesia, bisa bahasa Indonesia tapi lebih nyaman bahasa Inggris. Dan dari situ saya menggali lebih banyak terkait Hungaria, terkait Budapest, terkait karakter orangnya, terkait
situasinya, terkait apa sih bedanya orang-orang Hungaria dengan orang-orang Eropa Barat lainnya atau orang-orang Eropa Timur gitu ya, apa bedanya, apa hal-hal menarik yang bisa digali terkait di sana, termasuk terkait Islam di Hungaria. Kalau buat saya, karena saya tahu bahwa buntunya Asma Nadia itu kalau bahan-bahan risetnya belum terkumpul, jadi yang saya lakukan sebelum menulis novel adalah saya kumpulkan dulu bahannya terkait tempat ini, terkait Islamnya ini, terkait penyakitnya ini. Saya ngobrol dengan dokter karena Arini terkena kanker. Mau nggak mau saya harus ngobrol sama dokter, mau nggak mau teks saya juga harus dibaca oleh para dokter, sehingga ketika nanti saya dapat pembaca yang juga mengerti penyakit yang diderita oleh Arini, saya nggak kelihatan ini kok novelisnya bodoh banget sih gitu ya. Ini kok nggak apa ya, kita nggak bisa menghadirkan kenyataan, kita nggak bisa menghadirkan sesuatu yang terasa demikian dekat dan bisa dipercaya oleh pembaca. Jadi sekalipun fiksi itu adalah bukan nyata ya, dia bisa beranjak dari fakta tapi dia bukan nyata, tapi data-data yang dipakai itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Setelah saya tahu penyebab writer's block saya karena riset yang belum dilakukan di awal atau yang terlupa atau yang mungkin belum sempurna, biasanya saya menyempurnakan dulu riset saya sebelum saya menulis sebuah novel. Jadi sebelum saya benar-benar masuk ke bab 1, bab 2, bab 3, yang saya lakukan adalah saya sediakan dulu bahan-bahannya. Sehingga nanti ketika saya perlu ya ibarat tadi ya, bikin kue, saya tinggal nyomot bahannya ini di sini, bahan ini di sini, bahan ini di sini gitu ya. Nah, terkait writer's block, cara-cara menanggulanginya juga berbeda dan ini harus kamu kenali. Kalau buat kamu pribadi, mana sih yang membuat kamu bisa segera melompat ya, segera membuat lompatan, segera keluar, segera hijrah dari situasi writer's block yang dialami. Ada penulis yang mungkin ketika mengalami writer's block dia harus jeda dulu. Dia harus berhenti dulu, let's say misalnya 2 kali 24 jam, tamu harap lapor, garingnya. Editornya biasanya suka protes nih kalau Asma garing ya. Kemudian yang lainnya mungkin ada yang ketika mengalami writer's block harus makan-makan dulu gitu ya, tapi jangan sampai berat badan doang yang nambah gitu, halamannya nggak bertambah ya. Ada lagi yang ketika mengalami writer's block, wah harus jalan-jalan dulu, atau harus ke taman dulu, atau harus melihat yang hijau-hijau dulu gitu, atau harus apa nih, ibadahnya dikencengin gitu, atau harus apa gitu. Nah kalau Asma Nadia gimana? Kalau saya biasanya ketika mengalami writer's block, yang pertama kali saya lakukan adalah saya adu kuat dengan laptop atau saya adu kuat dengan komputer. Ya ini siapa yang duluan hang gitu, laptopnya, layar komputernya gitu, atau Asma Nadianya. Itu yang pertama saya lakukan. Kalau udah benar-benar udah coba ya, udah sampai pusing ya menatapi layar komputer, tetap nggak bisa membuat satu kemajuan ya, tidak bisa membuat satu halaman baru, mungkin saya jeda. Saya jeda dulu, saya main dengan anak-anak, saya ngobrol dengan Ayah Isa Alamsyah, saya ceritakan masalah saya, atau kadang-kadang saya ngobrol dengan penulis ya, saya ceritakan masalah saya ke penulis 1, dia ngasih masukan, saya ceritakan ke penulis 2, saya ceritakan ke penulis 3, ini teman-teman penulis yang kamu percaya ya, artinya nggak akan tiba-tiba ngambil ide kamu gitu. Dan biasanya dari obrolan, dari diskusi yang terjadi adalah hal-hal apa ya, ibaratnya kalau apa, katup-katup pemikiran yang tadinya tidak terbuka gitu. Nah obrolan itu bisa membuka hal-hal yang tersumbat gitu, bisa membebaskan kita dari kebuntuan tadi gitu. Meskipun tidak berarti misalnya teman-teman ya yang menjadi partner diskusi kita, ketika kita buntu memberikan jawaban terhadap wah jalan keluar nih bagi kebuntuan kamu, atau jalan keluar udah ceritanya diginiin aja gitu ya, enggak gitu. Jadi buat teman-teman sekalian caranya beda-beda ya. Ada mungkin yang harus benar-benar ya udah tutup, lupain dulu gitu ya, baru kemudian kamu mencoba kembali ke naskah dalam kondisi yang lebih fresh. Tetapi biasanya saya membuat deadline tersendiri, jadi saya tidak ingin meninggalkan naskah terlalu lama, kecuali memang tiba-tiba ada naskah lain yang harus saya kejar ya, yang membutuhkan deadline lebih cepat. Jadi saya nggak ingin bahwa sebetulnya ini writer's block ini murni karena kemalasan aja sih, karena saya nggak disiplin, karena saya nggak bisa menetapi goal setting, atau bahkan nggak punya goal setting gitu. Jadi ini yang harus teman-teman hindari gitu, bahwa
Kita mengalami writer's block, kebuntuan itu wajar, tapi cari penyebab kebuntuannya pada penulis berbeda-beda ya, kenali. Makanya di vlog menulis sebelumnya saya kayaknya pernah deh mengangkat betapa pentingnya seorang penulis mengenali dirinya, mengenali apa yang membuat dia bisa menulis, apa yang membuat dia tidak bisa menulis, apa yang membuat dia lebih mudah menulis, apa yang membuat dia lebih sulit menulis, situasi-situasi apa yang membuat dia akan susah merangkai kata-kata, waktu misalnya ya, ini harus dikenali gitu. Nah terkait ini juga ya bisa jadi sebetulnya kita mengalami writer's block bukan karena diri sendiri, tapi misalnya karena situasi yang nggak kondusif. Misalnya tetangga sebelah lagi membangun dan bunyi bor, bunyi palu gitu ya, ada tembok dihancurkan gitu, dan mau nggak mau kamu nggak bisa konsentrasi gitu. Atau misalnya kamu menulis mungkin pas lagi liburan ya ke rumah teman, dan itu bener-bener di jalan raya yang 24/7 itu rame gitu, jadi sampai malamnya pun rame. Nah ini bisa jadi, ini juga boleh kamu kenali sebagai mungkin ini yang menyebabkan kamu writer's block, mungkin ini yang menyebabkan kamu gagap, mungkin ini yang menyebabkan kamu nggak bisa maju gitu ke halaman-halaman berikutnya, yang menyebabkan ceritamu tidak bisa bergerak ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kenali diri itu penting ya, termasuk jam, karena ada jam-jam tertentu yang membuat kita kayaknya konsentrasinya lebih mudah pada jam-jam itu gitu. Ada situasi-situasi tertentu, bahkan saya di rumah itu ada pojok yang kayaknya saya menghabiskan atau menulis berapa novel ya di pojok itu, paling sering di pojok itu gitu, nggak tahu kenapa gitu, padahal pemandangan di dapur doang gitu ya, tapi di meja makan sih ya, jadi mungkin karena di meja makan cemilannya banyak ya, tapi itu pojok tempat duduk favorit saya gitu, baik saya nulis atau nggak nulis saya biasanya di situ gitu. Nah teman-teman kenali ini ya, apalagi yang bisa saya bahas terkait writer's block. Bisa jadi juga kita mengalami writer's block karena dari awal kita tidak membuat kerangka karangan, atau kita tidak membuat sinopsis, atau bahkan premis pun kita tidak punya. Sehingga ketika mengarang, ketika kita menulis, ya itu benar-benar mengarang gitu ya, benar-benar gak ada konsepnya gitu. Kalau misalnya ibaratnya kita mau dari Depok saya mau ke Bandung gitu, itu kan tujuannya jelas gitu. Tapi kalau saya nggak punya destinasi yang jelas, saya nggak punya tujuan yang jelas, saya nggak tahu cerita ini akan kemana, kemudian endingnya berakhirnya di mana gitu, ya wajar kalau kamu nggak selesai. Jadi upaya menghindari writer's block yang lain adalah kamu merencanakan ceritamu, kamu bikin premis, syukur-syukur bisa lanjut dari premis ke sinopsis, syukur-syukur bisa lanjut ke kerangka karangan. Minimal pokok-pokok pikiran di tiap bab itu kamu sudah punya. Nah biasanya ini akan membuat kita terhindar dari kebuntuan. Meskipun pengarang juga tipenya beda-beda. Ada pengarang yang biasanya planning banget gitu ya, termasuk membuat kerangka karangan, ada yang tidak. Tapi jika kamu penulis pemula, jika kamu masih terbata-bata dalam menulis, saya menyarankan, saya sangat merekomendasikan untuk membuat sinopsis, membuat perencanaan, membuat draft gitu ya, membuat kerangka karangan, meskipun tidak harus terlalu rinci gitu. Tapi minimal kamu sudah tahu bab ini tentang ini, bab ini tentang ini, bab ini tentang ini, bab ini tentang ini. Oke. Saya harap bahasan kali ini terkait writer's block bisa menjawab persoalan, bisa menjawab atau membebaskan kamu dari kebuntuan yang mungkin saat ini dialami, bisa membuat kamu mengenali apa sebetulnya penyebab writer's block yang kamu sendiri hadapi, dan kemudian bisa membuat kamu mengambil langkah-langkah sehingga writer's blocknya bisa diakhiri dan naskah bisa diselesaikan, kemudian dikirim ke penerbit. Yes, seperti bahasan yang sebelumnya, bagaimana cara menembus penerbit. Terima kasih teman-teman kebersamaannya. Jangan lupa bisa disimak juga vlog menulis yang lain untuk yang baru bergabung, dan mudah-mudahan berkenan support dengan memberikan subscribe-nya, like, dan komen. Sekaligus saya tunggu usulan bahasan apa, tema-tema apa terkait kepenulisan yang bisa diangkat di vlog menulis Asma Nadia ini. Sampai jumpa di vlog menulis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.